Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Dunia kanak-kanak sedang tidak baik-baik saja. Kali ini pemirsa 3 siswa SD ditangkap polisi di Gresik, Jawa Timur setelah mencuri sepeda motor. Ketiganya, pemirsa ternyata sudah beraksi berulang kali. Kamu maling piro? Kamu gerak jijik lho kon yo. Maling piro kon? Aku. Apa nanti? Terus nanti nak kene. Nanti kon maling. Mabak. Kon kenal arek iki ta, Mas? Arek bojo iki, Mas. Wajah ketiga anak ini pucat pasi setelah aksi mereka mencuri sepeda motor tepergok warga Jalan Harun Thohir, Pulau Pancikan, Gresik. Karena yang ditangkap anak-anak SD, mak-mak pun mencoba menengahi agar warga yang emosi tidak melampiaskan amarah pada anak-anak itu secara fisik. Warga kemudian menggeledah ketiga anak SD itu. Mereka tambah terperangah setelah mendapati banyak kunci sepeda motor beragam jenis dari saku anak-anak tersebut. Mendapati begitu banyak kunci motor dari anak-anak itu, warga langsung menghubungi polisi. Ketiga anak itu pun diboyong ke kantor polisi. Mereka masing-masing adalah F usia 12 tahun, NA usia 10 tahun, dan HR usia 9 tahun. Saat diperiksa, trio bocah SD tersebut ternyata sudah berulang kali beraksi. Anak-anak ini menjual sepeda motor curian demi bisa bermain di arena permainan dalam mall. Jadi modus dari ketiga ABH ini sendiri yaitu mendorong motornya lalu dijual. Pemeriksaan sementara dan berapa TKP yang 4. mereka lakukan? Untuk sementara hasil dari pengembangan maupun interogasi, keterangan dari saksi maupun dari ABH sendiri ada 4 TKP. Namun motor yang berhasil diamankan itu ada 1. Pada aksi pertama, mereka tak sempat menjual sepeda motor curiannya karena malah digondol maling lain. Pada aksi kedua, mereka menjual sepeda motor curiannya kepada orang tak dikenal seharga Rp150.000 yang kemudian digunakan untuk bermain dan jalan-jalan. Pada aksi ketiga, korban anak-anak ini tidak mau melanjutkan laporan. Sedangkan pada aksi terakhir, mereka tertangkap warga saat sedang mendorong sepeda motor curian. Ya, karena tidak bisa mengendarai sepeda motor, ketiga anak-anak ini menggondol barang curiannya dengan mendorong. Lalu bagaimana bisa ada 18 kunci motor ditemukan pada anak-anak itu? Ternyata trio bocah SD ini mengoleksinya dari temuan di jalanan. Menjadi satu pertanyaan besar, bagaimana 3 anak SD bisa punya ide mencuri sepeda motor demi bersenang-senang menikmati kehidupan kanak-kanak? Dari Gresik, Jawa Timur, Muhammad Habib, TV One mengabarkan. Pemirsa, kasus di Gresik ini sungguh sangat unik, tapi juga sekaligus memprihatinkan. Bagaimana bisa 3 siswa SD beberapa kali mencuri sepeda motor? Ya pemirsa, dan untuk itu kita akan hadirkan dialog mengenai untuk mendalami kasus tersebut. Sudah ada di studio, ya ini adalah Ibu Erlinda, mantan komisioner KPAI yang sekarang menjadi pemerhati perempuan dan juga anak ya Bu ya. Selamat siang Bu. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tentunya dari sambungan Zoom juga sudah ada narasumber kami juga yang bergabung, ada AKP Abid Uwais Al-Korni selaku Kasat Reskrim Polres Gresik. Mungkin kita akan terlebih dahulu ke AKP Abid Uwais untuk mengetahui duduk perkara dari kasus ini. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak. Iya, Pak, ini kalau dilihat kasusnya sungguh sangat memprihatinkan Pak. Ini ketika dimintai keterangan, apakah anak-anak tersebut menyampaikan motivasinya ataupun yang menjadi latar belakangnya ini apa Pak? Ya betul, kami jelaskan sedikit. Kami juga ikut prihatin terkait dengan kejadian yang sedang kami tangani. Karena memang ABH sendiri ini masih sangat belia, umur masih 12 tahun. Namun sudah
ada di dalam benaknya atau pikirannya untuk melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum. Oke, Pak Abid, setelah anak-anak ini diserahkan kepada pihak kepolisian, apakah mereka juga sebelumnya telah dipertemukan oleh pihak keluarga atau seperti apa, Pak? Kami jelaskan, Mbak. Jadi setelah kemarin diamankan dan dibawa ke Polres Gresik, memang ketiga ABH ini sudah kita lakukan pemeriksaan dan pendampingan oleh Bapas maupun orang tuanya pun kita panggil. Dari hasil pemeriksaan, memang murni dari ketiga ini yang berniat untuk melakukan aksinya tersebut. Dari beberapa TKP, ketiga ABH ini yang memang tidak pernah terpisah untuk melakukan pencurian motor tersebut. Seperti itu. Oke Pak, tapi kalau berdasarkan hasil informasi yang kami dapatkan, anak-anak tersebut ini mengaku menjual sepeda motor curian seharga Rp150.000, lalu ini uangnya digunakan untuk bermain di tempat permainan yang ada di mall dan juga untuk jalan-jalan. Apakah ini memang mereka suka bermain game di mall tersebut atau seperti apa Pak? Oh iya betul, jadi hasil pemeriksaan yang kami lakukan dari keempat TKP yang sudah dilakukan pencurian, satu diantaranya yang sudah berhasil dijual dengan memang harga dengan nominal Rp150.000, yang mana hasil penjualan itu digunakan untuk main time zone di salah satu Ramayana di wilayah Gresik. Oke Pak Abid, tentunya pihak kepolisian juga telah meminta keterangan dari pihak keluarga ya. Apa yang disampaikan oleh pihak keluarga? Apakah sebelumnya mereka sudah mengetahui kejadian ataupun perilaku yang dilakukan oleh anak-anaknya atau seperti apa? Karena ini informasinya bukan baru satu kali Pak. Ya betul. Jadi dari keluarga sendiri sudah mencoba memasukkan anak-anak tersebut ke pesantren. Sudah beberapa kali juga dinasihati oleh baik dari pihak keluarga maupun dari kerabat, namun memang yang kami lihat salah satu pengaruh dari faktor lingkungan juga dari anak ABH ini sendiri, karena dari pihak orang tua sendiri sudah melakukan nasihat, memberikan peringatan untuk terkait dengan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Namun tetap saja yang terakhir ternyata ketiga ABH ini tetap melakukan hal yang sama dan ketahuan oleh masyarakat. Oke, baik, ini artinya memang ada faktor lain ya Nadila. Tapi kita coba tanyakan juga keterangan ataupun penjelasan dari Bu Erlinda. Bu Erlinda ini kan tadi dibilang sama Pak Abid, faktor lingkungan berpengaruh. Mereka sudah seringkali dinasehati oleh pihak keluarga, tetapi kejadian ini murni dilakukan atas motivasi mereka sendiri. Menurut Anda bagaimana nih? Ya, terima kasih. Betul sekali, kita tahu bahwa apa yang dicontohkan adik-adik kita ini ya, dan kita miris karena salah satu diantaranya baru di tingkat SD 9 tahun. Dan apa yang disampaikan oleh Bapak kita tadi, Pak Kanit Reskrim, juga sudah menyatakan ini bukan yang pertama kali. Artinya ada beberapa hal yang kita bisa lihat. Yang pertama, pola asuh di rumah. Pola asuh di rumah, kita mencurigai bahwa terjadi pengabaian dari pihak orang tua. Nah, pengabaian pun juga kita tidak bisa mengatakan bahwa orang tua 100% salah, tidak. Karena bisa jadi sang orang tua juga tidak memahami pola asuh yang sebenarnya yang dibutuhkan seorang anak tuh bagaimana. Belum lagi faktor bahwa orang tua tidak paham bagaimana psikologi tumbuh kembang anak, bagaimana tahapan kehidupan seseorang, terutama dunia anak, ada masa-masa di mana dia harus dibangun bukan ranah kognitif dulu, tapi adalah ranah afektif atau ranah mental. Misalnya, kita taruh saja makanan atau misalnya pulpen, kita geletakin, dia ngambil gak? Nah, pada saat kita ajarkan, itu bukan punya kamu, jangan pernah mengambil. Nah, mungkin adik-adik kita ini belum diajarkan mana yang benar, mana yang salah. Sementara otak organ yang ada di saraf otak itu mau tidak mau kan harus belajar ya, dan dia harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, tapi karena tidak diajarkan, ditambah lagi perilaku buruk mereka dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, lingkungan ini yang benar-benar dalam tanda kutip merusak apa yang menjadi hal yang positif.
Karena di sini saya ingin mengajak para pemirsa ya, ada sesuatu yang positif loh sama anak-anak kita ini. Bagaimana positifnya mereka bisa punya ide, bisa bekerja sama. Ini nggak bisa dipakai motornya, tapi gimana caranya bisa dipindah tangankan. Tapi hal yang positif ini berubah menjadi negatif karena tidak ada pendampingan dari orang tua. Oleh karena itu mungkin saya izin ya, mudah-mudahan didengar oleh banyak pihak, terutama pemerintah kita hari ini, karena kita tahu cita-citanya Pak Presiden Prabowo menginginkan generasi kita unggul. Tapi kalau logika ini dibiarkan, sayang. Yang pertama, hidupkan kembali program kita yang namanya sudah ada perpresnya kan, Kota Kabupaten Layak Anak, Kota Ramah Anak, karena kita ingin menuju Indonesia ramah anak. Oleh karena itu setiap desa kita haruskan ada yang namanya program-program unggulan. Contoh, yang paling kita dorong misalnya adalah Desa Ramah Anak sampai ke tingkat RT RW. Ada Satgas Perempuan dan Anak juga misalnya. Tapi yang paling kita inginkan adalah mendorong anak cerdas, no kriminal gitu. Anak cerdas, tidak pidana. Nah itu bagaimana caranya? Adakan yang namanya di tingkat, kalau misalnya di tingkat desa satu konselor kurang cukup, kenapa enggak misalnya di tingkat 1 RW ada konselor. Kita bisa loh, apalagi sekarang ada media sosial ya, kita bisa bikin parenting, digital parenting, itu untuk yang demikian. Terus kenapa tidak di setiap misalnya kecamatan, syukur-syukur di tingkat RT RW itu ada namanya pojok kreativitas. Mungkin ini sekaligus juga untuk menyalurkan Betul. kreativitas anak-anak tadi, kita lihat kan betapa adik-adik kita ini ternyata hobinya bermain. Yes, kita harus tahu bahwa setiap anak memang pada usia sebegitu hidupnya adalah dunia bermain. Karena mereka bukanlah orang dewasa mini seperti kita gitu. No, kita aja suka main juga ya, main game. Tapi bagaimana mereka harus diinformasikan, karena mindset mereka harus terbangun. Mana yang boleh, mana yang tidak. Gitu. Apalagi tindak pidana. Nah, termasuk juga sudah saatnya kita bisa memetakan minimal satu desa mana keluarga-keluarga rentan yang akan menjadi pelaku pidana atau anak-anak ABH. Beri pengetahuan dan salurkan bakat-bakat mereka dari fasilitas-fasilitas yang dilakukan. Kita akan dalami lagi ini Bu sesaat lagi setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Tentunya di siang hari ini kita juga masih akan terus mendalami kasus ini. Tapi kita akan kembali lagi menyapa ada Pak Kasat dan juga Ibu Erlinda di sini. Ibu Erlinda tadi sempat terpotong sedikit ya. Tapi menurut Anda ketika melihat kasus ini, apa sebetulnya harus dilakukan oleh orang tua agar anaknya tidak melakukan lagi? Dan apakah ada faktor lain tadi selain lingkungan? Iya, yang pasti saya katakan di sini, semoga pemerintah mendengarkan kita ya. Orang tua sudah tidak bisa lagi kita pertanggungjawabkan. Artinya kita harus bisa mendukung para orang tua ini untuk mereka mempunyai skill, kemampuan bagaimana parenting. Artinya sudah saatnya mungkin melalui kader-kader desa, melalui yang ada di kecamatan dan sebagainya, itu bagaimana caranya ada program parenting. Program misalnya contoh kita namakan saja misalnya program keluarga sayang anak atau misalnya program keluarga sadar anak. Nah di sana siapapun kita bisa menjadi orang tua si anak-anak tersebut. Jadi bukan murni orang tua biologis lagi. Itu sangat mudah sekali. Kedua, kita harus mempunyai catatan rapot setiap daerah. Kira-kira daerah di sini, mohon maaf, mereka daerah yang orang tuanya berlatar belakang apa nih? Karena mau tidak mau, bila di lingkungan ternyata di situ adalah para orang tua yang memang punya karakter atau berlatar belakang pekerja dari tindak pidana, ini juga sangat mempengaruhi. Karena anak gitu ya? Secara psikologi anak itu adalah yang pandai untuk mencontoh dan meniru. Itu luar biasa. Nah, apalagi misalnya anak-anak ini putus sekolah. Mereka sekolah saja masih seperti itu ya, perilakunya, mentalnya. Apalagi mereka putus sekolah. Oleh karena itu program kita yang hari ini Astacita, ekonomi itu harus dari kecil. Dan di setiap keluarga harus mampu mempunyai tadi ya, skill-skill untuk parenting itu. Parenting, ekonomi, ya. Misalnya sekarang kita tunggu nih, misalnya Koperasi Merah Putih. Itu seperti apa nih untuk menjembatani para masyarakat yang ekonominya sulit. Karena mau tidak mau, kenapa pola asuh dan ekonomi ini harus bersamaan? Karena bisa jadi orang tua tidak
bisa mendampingi anak-anak karena mereka harus bekerja. Oke, Bu Erlinda, kita akan Oke. coba dengarkan kembali keterangan dari Pak Abid. Pak Abid, saat ini bagaimana kondisi anak-anak yang sudah ditahan ataupun sudah diamankan oleh pihak kepolisian, dan bagaimana proses hukum dan pendampingan yang akan dilakukan untuk ketiga anak-anak ini, Pak? Siap Mbak, kami jelaskan terkait dengan ketiga ABH ini sendiri sudah kita titipkan ke Dinsos karena memang terkait penanganan ABH itu sendiri berbeda penanganannya. Kita memakai sistem peradilan anak berbeda dengan orang dewasa pada umumnya. Jadi untuk pendampingan pemeriksaan juga kita berkoordinasi dengan Bapas dalam pemeriksaan pendampingannya itu, dan untuk kita titipkan juga ke Dinsos. Namun proses untuk sementara masih berproses karena ada kelengkapan-kelengkapan yang memang perlu kami lengkapi terkait pemeriksaan maupun berkas-berkas lainnya. Baik, polisi juga masih terus mendalami kasus ini ya. Dan juga Ya. Pak Abid, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga kasus Sama-sama, ini juga Mbak. tidak terjadi ya, Nadila ya, Iya. di lokasi manapun yang ada di Indonesia. Terima Selamat kasih. kembali beraktivitas, Pak. Ya, mungkin ini kita akan sedikit kembali lagi ke Ibu Erlinda. Bu Erlinda, ini kalau dilihat ya kasus yang terutama dari game, rasanya di Indonesia sangat marak sekali. Apakah artinya ini game, terutama mau game online, mau game offline, mau game apapun itu, bisa mempengaruhi psikologi anak sehingga berujung malah ke arah kriminal begitu? Ya pasti, kita makanya selalu warning kepada seluruh orang tua. Makanya tadi nanti kami akan menitipkan ya, kita apresiasi pada teman-teman Polres, Polsek, Pak Kasat tadi ya, bahwa kita berharap anak-anak tersebut kita titipkan sementara di rehabilitasi. Karena kita sementara ini mempunyai kesimpulan bahwa orang tua belum mampu untuk bisa mendampingi anak-anak tersebut. Ya, game. Tadi pertanyaannya game. Game bisakah merubah perilaku? Sangat bisa. Apalagi mereka tidak didampingi, apalagi mereka juga tidak diberikan penguatan secara mental, karakter. Mereka juga tidak didampingi dengan seseorang yang memang paham tentang hal tersebut, sehingga mereka mengatakan bahwa dunia ini hanya game. Nggak udah masalah sebenarnya, asal mereka kuncinya apa? Bisa manajemen. Ya kan? Kuncinya apa lagi? Bahwa mereka tidak menghalalkan segala cara untuk mereka bisa berselancar di dunia maya untuk bermain atau game, media sosial. iya kan? Atau bermedia sosial. Artinya di sini kita tidak bisa menyalahkan si gamenya, tapi yang kita salahkan adalah orang-orang yang ada di sekelilingnya, sekelilingnya, lingkungan yang orang harusnya tuanya mereka apalagi mampu, ya kan? Contoh kecil sebenarnya pada saat anak-anak ini, coba nanti ya kita lihat mereka di di tempat sosial ya, dinas panti sosial atau dinas sosial. Mereka kita jauhkan dulu dengan gawai-gawainya, dan mereka kita berikan juga dengan olahraga yang konvensional misalnya ya, atau permainan konvensional lainnya. Mereka akan lupa dengan game tersebut. Apalagi mereka dikuatkan dengan akidah. Iya. Mereka misalnya Muslim, bagaimana mereka didukung untuk oke, jam segini waktunya kamu sholat, jam segini kamu waktunya belajar agama, baca Quran dan sebagainya. Otomatis mereka bisa memanajemen diri, dan mereka pada akhirnya terbangun karakter. Oke, ternyata yang ini tuh salah, yang ini yang benar. Nah ini yang kita selain juga artinya. betul. Dan energi mereka tuh sangat besar. Energi mereka bisa menjadi negatif kalau tidak diarahkan. Betul, Bu Erlinda, terima kasih banyak Terima untuk kasih juga, penjelasannya. Mbak Tentunya kita Cantik. berharap kasus seperti ini tidak terjadi pada anak-anak lain lagi. Dan harus kita Dan dorong tentunya perlu kita kampanye nasional dorong nih, program-program Oke. kampanye. untuk melindungi Titip ya. anak-anak. Betul. Terima kasih.